Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Eka Hendi Andriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ekonomi makro, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat rahmat serta inayahnya sehingga kita bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan judul pendapatan nasional. Sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Azizun Habibullah selaku moderator. Yang kedua, Husnul Khotimah sebagai pemateri yang pertama. Syarisen. Ya, saya. Selanjutnya, Siti Humaisar selaku pemateri yang kedua. Iya, saya. Kemudian, Fernanda Amalia Putri sebagai pemateri yang ketiga. Iya, saya. Kemudian ada Rasel Ivana pemateri keempat. Iya, saya. Dan yang terakhir, Ahmad Muflihul Abidu Yafi sebagai pemateri yang keempat. Iya, saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pemateri pertama untuk memaparkan sub materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendapatan nasional. Silakan on-cam dan on-mic. Oke, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dan setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun national income. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional pun dibagi menjadi 7 bagian, yaitu mengetahui perkembangan suatu negatorium dari faktor ekonomi. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Selanjutnya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu konsumsi dalam tabungan. Maksud dari konsumsi dalam tabungan ini yaitu pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ada investasi. Investasi sendiri merupakan dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional, peningkatan investasi dalam negeri ataupun meningkatkan produksi nasional. Dan ada lagi keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Siti Humaisar. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendapatan nasional.
1. Produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dengan rumus GDP, pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri, plus pendapatan asing atau DN. Dan selanjutnya, 2. Produk nasional bruto GNP. Produk nasional bruto gross national product atau meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. GNP pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN atau luar negeri, pendapatan asing atau DN. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan 3. Produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto national product adalah nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi penyusunan karena harus mengganti barang modal yang sudah using atau menambah stok. Dengan rumus NNP sama dengan GNP min depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya 4. Pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto net national e-commerce adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Selanjutnya 5. Pendapatan perseorangan atau PI, pendapatan perseorangan personal e-commerce adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dengan rumus PI sama dengan NNI, min pajak perusahaan, min iuran, min laba ditambah, plus transfer payment. Selanjutnya 6. Pendapatan siap dibelanjakan atau DI, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable e-commerce adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi dengan rumus DI sama dengan PI min pajak langsung. Selesai? Untuk selanjutnya terdapat unmute sih. Untuk selanjutnya terdapat rumus pendapatan nasional dengan 3 pendekatan yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, Fernanda Amalia Putri. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Untuk pendekatan produksi, yaitu Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah buka kurung P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung PN kali QN tutup kurung. Untuk keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N, Q1 untuk QN sama dengan jenis barang ke-N. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Untuk keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dan sewa. I sama dengan pendapatan dari bunga. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah buka kurung X min M tutup kurung. Untuk keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga,
I sama dengan investasi, G sama dengan conversion, X sama dengan ekspor, I sama dengan impor. Baik, selanjutnya terdapat PDB real versus pendapat PDB nominal yang akan disampaikan oleh pemateri yang keempat, yaitu Rasen Ivana. Baik, saya akan membacakan PDB real versus nominal. PDB real merupakan keseluruhan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, yang diukur dengan harga konstan atau harga dasar. Sedangkan nominal, produk domestik bruto, nominal atau bisa dibilang PDB nominal atau nominal GDP adalah nilai moneter output di sebuah negara selama periode tertentu. Setahun, kuartal diukur berdasarkan harga berlaku. Selanjutnya, deflator PDB. Deflator harga implisit. Implicit price deflator atau deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB real. Perubahannya mengukur pergerakan harga agregat dalam perekonomiannya karena merupakan indikator inflasi. Rumus deflator PDB adalah dalam kurung PDB nominal atau PDB real tutup kurung kali 100. Yang terakhir yaitu pendapatan nasional Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Ahmad Mufliul Abiduyabi. Waktu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional Indonesia. Sumber penerimaan keuangan, penerimaan 2020, di mana realisasi pendapatan negara pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertumbuhan, nilai dan pajak penjualan atas barang, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak ekspor, menerima bukan pajak, penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, pendapatan badan layanan umum. 2. Hibah jumlah 1647783.34 pada 2021 jumlah 1735742.80 pada 2022 jumlah 1846136.70. Selesai. Baik, untuk materi seluruhnya sudah disampaikan oleh pemateri. Kali ini saya akan menyimpulkan untuk materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama yaitu konsumsi dari tabungan, yang kedua investasi, yang ketiga keseluruhan permintaan dan penawaran. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, ketiga produk nasional neto, keempat pendapatan nasional neto, kelima pendapatan perseorangan, keenam pendapatan siap dibelanjakan. Untuk mengetahui pendapatan nasional dapat diketahui dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan produksi, kedua, pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir, pendekatan pendapatan. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami cuma mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan atau kritikan boleh disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.